mulai pendalaman firman Tuhan. Kita berdoa, doa pembuka dipimpin oleh, kami minta kesediaan Ibu Pedro. Ibu Pedro yang memimpin kita dalam doa pembuka. Dipersilakan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih pada sore hari ini Engkau memberikan kesempatan pada kami untuk memperdalam, mempelajari firman-Mu, di mana kami dapat membagikan kepada orang-orang lain juga yang membutuhkan, yang supaya mereka tahu akan kebenaran ini. Ya Tuhan, berkati Ibu Lady yang akan memberikan seminar ini. Tuhan berkati, dan kata-katanya itu Tuhan supaya masuk dalam hati kami masing-masing untuk kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan ini, atas kesehatan yang Kau berikan pada kami. Puji syukur padamu. Ampun dosa kami yang banyak. Serahkan atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan. Amin. Terima kasih. Dipersilahkan Kak Lady untuk memulainya. Oke. Terima kasih. Judul pembahasan kita pada sore hari ini adalah apa yang dilakukan Daniel di hari Grafirat. Sangat sedikit kita mengetahui bahwa ternyata Daniel pun merayakan hari pendamaian ketika dia berada di Babel. Hal ini Tuhan singkapkan kepada saya sewaktu saya memeditasikan buku Daniel dari Daniel 1 sampai Daniel pasal 12. Dan di sini saya mendapati bahwa Daniel pun merayakan hari Grafirat secara pribadi. Kenapa secara pribadi? Karena pada saat itu di Babel tidak ada lagi bait suci dan tidak ada lagi imam yang dapat memimpin hari raya pendamaian sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa Israel pada zaman dahulu yang dijelaskan di dalam buku Imamat pasal 16. Jadi walaupun tidak ada bait sucinya, walaupun imamnya tidak ada, Daniel merayakan hari pendamaian sendiri, langsung dengan Tuhan. Nah, kita mau belajar dari kisah Daniel ini, apakah benar Daniel melakukan hari pendamaian? Dan apakah Daniel melakukan hari pendamaian sebagaimana yang difirmankan Tuhan, yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan oleh bangsa Israel? Walaupun tidak ada gereja, bait suci, tidak ada imam, tidak ada pendeta, apakah Daniel bisa melakukan hari raya pendamaian dengan tepat? Ini mau kita pelajari. Puji Tuhan, firman Tuhan membuktikan kepada kita sore hari ini. Kita mau buka Daniel pasal 9. Kita harus buka ini, benar-benar kita harus buka karena ada hitungan matematis yang harus kita bahas pada sore hari ini. Hanya sedikit ya, jangan khawatir bahwa ini hitungan-hitungan ini tidak terlalu sulit, tidak seperti kemarin waktu belajar tentang hari raya. Walaupun ada sedikit perhitungan matematis di sini, tapi ini akan menolong kita membuat satu kerangka sehingga kita bisa memahami hari raya pendamaian yang dirayakan oleh Daniel di Babel. Kita mulai dengan Daniel pasal 1. Daniel pasal yang ke-9 ayat 1 maksud saya. Daniel pasal 9 ayat 1. Pada tahun pertama pemerintahan Darius anak Ahasiweros dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Jadi pada tahun pertama Darius, kita tahu bahwa setelah Babel, maka kerajaan berikutnya adalah Medo-Persia. Dan raja pertama dari Medo-Persia adalah Raja Darius. Pada masa Raja Darius, tahun pertama Raja Darius menaiki tahta, maka Daniel menyelidiki kembali buku Yeremia. Apa yang diselidiki dalam buku Yeremia? Yaitu perhitungan tahun. Oke, sekarang mari kita hitung. Mari kita hitung. Kita buka dulu Yeremia pasal 25 ayat yang ke-12. Yeremia pasal yang ke-25 ayat yang ke-12, firman Tuhan mengatakan demikian. Kemudian sesudah genap ke-70 tahun itu,
demikian firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka. Juga kepada negeri orang-orang Kasdim dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Berapa tahun pembalasan itu? 70 tahun. Jadi ada waktu yang dihitung, yaitu 70 tahun. Harus genap dulu 70 tahun, maka Tuhan akan membalas Raja Babel. Ya, akan membalas Raja Babel. Artinya, kenapa Tuhan membalas Raja Babel? Bukankah Tuhan yang menyuruh Babel untuk menawan bangsa Israel? Ya, benar. Tetapi oleh karena penawanan itu, bangsa Israel tidak bisa lagi memuji Tuhan. Itu sebabnya Tuhan akan membalas kepada Babel, mengadakan pembalasan. Tapi itu baru boleh dilaksanakan setelah 70 tahun. Oke, kita buka ayat yang berikutnya, yaitu Yeremia 29 ayat yang ke-10. Yeremia 29 ayat yang ke-10, firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Oke, jadi janji Tuhan apa? Harus 70 tahun dulu, baru aku akan memperhatikan bangsa Israel. Baru aku akan menepati janjiku. Apa janjinya? Mengembalikan Israel ke tempat ini. Tempat ini di mana? Yerusalem. Jadi 70 tahun harus genap, baru Tuhan akan kembalikan Israel ke Yerusalem. Sekarang mari kita hitung bersama. Kita hitung bersama. Oke. Tahun 606, Daniel dibuang ke Babel. Jadi ada 2 kali penyerangan Yerusalem. Jadi Babel menyerang Yerusalem ada 2 kali. Dan ini yang pertama tahun 606 sebelum Masehi. Ya, walaupun di beberapa sumber sejarah di Google, di Wikipedia itu ada tahun 605. Tapi saya ambil 606 ini adalah dari buku Uriah Smith. Uriah Smith, Daniel and Revelation. Oke. Tahun 606, Daniel dibuang ke Babel. Bukan hanya Daniel, tapi ada sekelompok orang muda yang memenuhi syarat dan kriteria, artinya yang fisiknya bugar, yang otaknya cerdas, dan keturunan raja, mereka inilah yang diangkut ke Babel. Tahun 606. Kemudian tadi kita belajar bahwa tahun berapa Daniel? Di Daniel pasal 9 ayat yang ke-1, tahun pertama pemerintahan Darius. Sekarang pertanyaannya, kalau Daniel dibuang ke Babel tahun 606, tahun berapakah Darius mulai naik tahta? Oke. Dari buku Uriah Smith, Daniel and Revelation katakan bahwa Darius mulai naik tahta itu tahun 538. Tadi janji Tuhan apa dalam buku Yeremia? Harus berapa tahun? 70 tahun. Kalau tahun 606 tiba di Babel, tahun 538 Darius naik tahta, maka tahun berapa sudah berapa tahun pembuangan ini berlangsung? 538 dikurang 606 sama dengan 68 tahun. Jadi ketika Daniel 9 ini ditulis, ya, ketika Daniel 9 ini ditulis, pembuangan Daniel di Babel sudah berlangsung selama 68 tahun. Janji Tuhan adalah 70 tahun. Itu sebabnya ketika Darius naik tahta sudah 68 tahun, Daniel berada di Babel, maka Daniel mulai kembali mempelajari nubuatan Yeremia. Dia mulai buka kembali nubuatan Yeremia untuk memastikan bahwa memang 70 tahun ya. 70 tahun akan kembali ke Yerusalem. Sekarang sudah 68 tahun. Berarti berapa tahun lagi tinggal? 2 tahun lagi. 2 tahun lagi
Daniel punya harapan, 2 tahun lagi saya dan semua kaum saya akan kembali ke Yerusalem. Kami akan bebas dari sini. 68 tahun. Sekarang pertanyaannya, 68 tahun masa pembuangan. Ayat yang kedua. Tahun pertama kerajaannya itu, tahun pertama Darius, aku Daniel memperhatikan. Bahasa aslinya memperhatikan ini adalah mengerti. Jadi ketika 68 tahun sudah berjalan, sudah habis 68 tahun, Daniel mengerti firman Tuhan kepada Nabi Yeremia, yaitu tentang nubuatan 70 tahun. Oke. Jadi 2 tahun sebelum penggenapan, Daniel mengerti tentang nubuatan. Dan ketika Daniel mengerti tentang nubuatan, apa yang Daniel lakukan? Apa yang Daniel lakukan? Ayat 3, Daniel pasal 9 ayat ketiga, dia katakan, aku Daniel mengarahkan mukaku ke Tuhan. Berdoa, bermohon, berpuasa, mengenakan kain kabung. Kira-kira apa yang dia lakukan di sini? Mengarahkan muka ke Tuhan, berpuasa, berdoa, memohon, mengenakan kain kabung artinya berduka. Apa yang dia sedang lakukan? Kalau ingat pelajaran kita 2 minggu yang lalu, Hari Raya Pendamaian. Hari Raya Pendamaian adalah hari di mana umat Israel berpuasa, merendahkan dirinya, afflict the soul, menyiksa jiwanya, mengkoreksi dirinya, memeriksa apakah masih ada dosa yang saya masih simpan. Dan berduka untuk dosa itu. Jadi Daniel, waktu dia mengerti, apa yang dia mengerti? Saya mengerti 2 tahun lagi saya akan pulang kampung. 2 tahun lagi. Maka dia persiapkan hidupnya. Dia mau menjadi orang yang ikut dalam rombongan pulang ke Yerusalem. Oleh karena itu, dia memperbaiki kualifikasi dirinya di hadapan Tuhan. Apa yang dia perbaiki? Dia mengaku dosanya di dalam ayat selanjutnya. 2 tahun sebelum Daniel keluar dari Babel, Daniel mengakui semua dosanya. Sekarang pertanyaannya, apakah Daniel orang yang berdosa? Apakah Daniel orang yang berdosa? Tidak. Nanti kita belajar di ayat-ayat selanjutnya bahwa surga mengakui Daniel adalah orang yang sangat dikasihi. Apa isi doa Daniel? Ketika 2 tahun sebelum dia keluar dari Babel, dia berdoa. Apa isi doanya? Doanya berisi pengakuan dosa. Dia bilang semua ini karena dosaku. Kami berbuat salah, kami berdosa, kami berlaku fasik, kami memberontak, kami menyimpang dari hukum Tuhan, kami melawan perintah Tuhan. Saudara harus ingat bahwa Daniel tidak melakukan dosa. Daniel tidak melakukan dosa. Tapi dia membawa dosa bangsanya, mengakui dosa bangsanya di hadapan Tuhan, dan menimpakan dosa bangsanya itu seakan-akan itu dosa saya. Dosa dirinya. Dia memikul dosa bangsa Israel. Di ayat selanjutnya dikatakan, Daniel mengakui bahwa bangsa Israel itu tidak taat. Tidak taat kepada para nabi. Kemudian apa lagi? Raja-rajanya, pemimpin-pemimpinnya, bapak-bapaknya, segenap rakyat Israel tidak taat kepada nabi yang dikirim Tuhan. Apa yang dikatakan nabi? Nabi mengatakan perintah dan peraturan, menyatakan kesalahan. Apa yang salah? Apa yang dilanggar? Itu yang dinyatakan nabi. Tapi mereka tidak mendengar itu. Dan Daniel mengakui
bahwa nasib dia saat itu, apa yang dia derita saat itu, apa yang menimpa bangsa Israel saat itu adalah karena kesalahan mereka. Ayat 5, 6, dan 7, Daniel mengakui bahwa tidak ada sesuatu apapun yang membuat dia layak untuk dianggap benar. Dia katakan, engkau saja yang benar. Tuhan yang benar, saya yang salah. Padahal Daniel tidak salah. Daniel mengakui bahwa raja-rajanya salah, Raja Israel salah. Pertemuan kita yang pertama ya, kita belajar bagaimana dosa raja-raja, baik dosa raja-raja Israel maupun dosa raja-raja Yehuda, pemimpin-pemimpinnya, bapak-bapaknya, semuanya sudah berdosa. Kita ingat bahwa di Imamat 16 ada 2 kali pendamaian. Yang pertama adalah imam, yang kedua adalah pemimpin-pemimpin. Baru yang ketiga adalah semua bangsa. Di sini Daniel mengakui, mereka tidak punya raja lagi di sana, di Babel. Mereka tidak punya imam lagi di sana. Mereka tidak punya pemimpin lagi di sana. Tetapi semuanya itu Daniel ambil menjadi bebannya. Apalagi yang diucapkan Daniel dalam doanya. Dia menghina dirinya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, seharusnya Daniel tidak perlu menghina dirinya. Karena dia adalah orang terhormat, dia adalah anggota kerajaan, dia adalah orang yang dikasihi surga, dan dia tidak melakukan kesalahan. Dia menurut dari hari pertama dia injak kaki di Babel, dia menurut sampai 68 tahun dia berada di Babel, dia tidak melakukan kesalahan. Tetapi Daniel mengambil kesempatan itu 2 tahun sebelum keluar dari Babel, dia menghina dirinya sendiri. Yang harusnya dia nggak pantas lakukan itu. Dia harusnya tidak patut melakukan itu. Dia akui bahwa kami, katanya. Dia ambil kata kami. Dia tidak bawakan doanya dengan kata mereka. Mereka sudah berontak, mereka sudah berdosa, mereka tidak mendengar suara Tuhan. Tidak. Dia katakan bahwa kami sudah merontak. Kami ini siapa? Ya orang tuanya. Orang tuanya itu adalah dia adalah darah daging orang tuanya. Bapak-bapaknya, keturunan pendosa. Daniel mengakui bahwa semua yang mereka alami, kesusahan yang mereka alami, penghinaan yang mereka alami, kehancuran Yerusalem yang mereka alami, itu adalah kutuk karena pelanggaran mereka. Satu kali pun Daniel tidak pernah membenarkan dirinya. Dia tidak pernah membuat dirinya itu, menuliskan dirinya bahwa semua berdosa kecuali saya. Semua tidak menurut kecuali saya. Semua melanggar kecuali saya. Dia tidak pernah lakukan itu. Dia tidak pernah katakan itu. Yang ketiga adalah Daniel mengakui firman Tuhan. Dia katakan bahwa sebagaimana firman Tuhan yang diucapkan kepada kami, yaitu bahwa akan datang malapetaka di Yerusalem. Dia katakan bahwa firman itu sudah terjadi, Tuhan. Dan itu benar. Dia bilang lagi seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, semua malapetaka ini menimpa kami, dan kami tidak bertobat. Semua itu terjadi, Tuhan, sudah terjadi sekarang menimpa kami. Dia mengakui firman Tuhan adalah benar. Dan dia akui bahwa semua yang terjadi kepada saya, semua yang terjadi kepada bangsa saya adalah keadilan. Kami pantas mendapatkan ini. Kami pantas menerima ini. Selain dia mengakui firman Tuhan, dia mengakui kebaikan Tuhan. Dia mengingat kebaikan Tuhan pada masa yang lalu. Dia mengenang kembali bagaimana Tuhan memimpin Israel keluar dari tanah Mesir. Daniel tidak hadir pada waktu Israel keluar dari tanah Mesir. Daniel belum ada pada saat itu.
Tetapi oleh karena pembelajaran firman Tuhan, dia tahu bahwa Tuhannya itu sudah melakukan yang baik, sementara saya dan bangsa saya tidak pernah melakukan yang baik. Dia mengakui bahwa Tuhan itu belas kasih. Dia mengakui itu. Bahwa semua yang terjadi kepada bangsa Israel sebenarnya ini adalah belas kasihan Tuhan. Dan yang terakhir, dia minta ampun dengan rendah hati. Ada 3 doa Daniel yang terakhir. Yang pertama, dia minta Tuhan mendengar dia. Yang kedua adalah Tuhan menyinari tempat kudusmu. Menyinari tempat kudus artinya Yerusalem, bukan Babel. Kenapa menyinari? Karena di Yehezkiel pasal 8, 9, 10, dan 11, kemuliaan Tuhan sudah terangkat dari bait suci, dari Yerusalem. Sehingga Yerusalem, bait suci yang ada di Yerusalem, tidak lagi bersinar dengan kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya Daniel meminta, kembalikan lagi kemuliaan Tuhan. Mari Tuhan, datanglah lagi ke tempat kudusmu yang ada di Yerusalem. Kemudian dia minta apa? Pertama, dia minta Tuhan mendengar. Kemudian yang kedua, arahkan telinga untuk mendengar. Yang ketiga adalah buka mata Tuhan. Apakah Tuhan tidur? Apakah Tuhan tidak melihat? Dia melihat. Setelah Daniel mengakui semua dosanya, setelah Daniel afflict the soul, menyiksa jiwanya dengan kesalahan yang bukan sebenarnya kesalahan dia, tapi dia mau menyiksa dirinya dengan mengakui dosa-dosa bangsanya. Setelah itu semua dia bereskan, dia akui kebaikan Tuhan, dia sadari bahwa penderitaan ini adalah akibat saya. Bahwa Tuhan itu adil. Sudah tertimpa kepada kami semua yang tertulis dalam firman Tuhan. Dan bukan, doa ini disampaikan bukan karena jasa-jasanya. Jadi Daniel menyadari bahwa saya berdoa ini, saya minta keampunan, saya minta Tuhan mendengar, saya minta Tuhan melihat, bukan karena saya baik. Tetapi Tuhan, karena Tuhan itu kasih kepada kami. Dari mulai Mesir, Tuhan itu sayang sama bangsa Israel. Inilah kasih sayang, inilah yang Daniel tuntut dari Tuhan. Doa Daniel yang terakhir, dia minta Tuhan dengar, Tuhan ampuni, Tuhan perhatikan dan bertindak. 3 hal. Ketika Daniel sudah berdamai dengan Tuhan, dia sudah akui dosanya, dia sudah mengakui kebenaran Tuhan, dia sudah mengakui keadilan Tuhan, dia sudah mengakui semua pelanggaran-pelanggarannya. Maka dia berani untuk meminta, bertindaklah Tuhan. Bertindaklah, dan dia minta Tuhan untuk mengingat janjinya 70 tahun loh Tuhan. Ya. Ini yang dia minta kepada Daniel. Dia minta 70 tahun Tuhan. Sekarang 2 tahun lagi. Jangan lupa ya Tuhan, 2 tahun lagi. Apakah Tuhan lupa sebenarnya? Tidak. Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Tapi Daniel karena dia merasa begitu nistanya hidup bangsanya ini, sehingga dia merasa perlu untuk memohon, merendahkan hatinya, supaya Tuhan menepati janjinya. Apa yang terjadi setelah diampuni? Hari pendamaian Daniel selesai di Daniel pasal 9 ayat yang 19. Dia sudah mengakui semuanya. Selama 68 tahun dia hidup di Babel, bukan hanya selama 68 tahun di Babel, bahkan seumur hidupnya. Ya. Seumur hidupnya di Yerusalem, dulu dia di Yerusalem tinggal. Seumur hidupnya di Yerusalem, semua pelanggaran yang masih dia ingat dari mulai dia kecil, semuanya disebutkan di hadapan Tuhan. Bukan hanya 68 tahun, tetapi tahun-tahun sebelum dia menginjakan kaki di Babel.
Kemudian apa yang terjadi setelah dia berdamai dengan Tuhan? Firman Tuhan selanjutnya mengatakan, ketika Daniel berbicara, berdoa dan mengaku dosanya dan dosa bangsanya, ketika dia menyampaikan kepada Tuhan permohonannya bagi Yerusalem, apa yang terjadi? Terbang dengan cepat Gabriel. Gabriel terbang dengan cepat. Daniel sangat kenal dengan Gabriel. Kenapa? Karena di pasal 8, malaikat yang sama yang sudah memberikan penglihatan kepadanya. Jadi begitu dia menyelesaikan doa pendamaiannya, dia melihat Gabriel, malaikat yang sama. Malaikat yang sama yang dulu dia pernah lihat. Datang ke arah dia. Lalu apa yang dilakukan malaikat ini? Dia mengajari Daniel. Dia membuat Daniel mengerti. Apakah Daniel tidak mengerti? Daniel mengerti. Karena Daniel pasal 9 ayat yang kedua dia katakan bahwa Daniel memperhatikan jumlah tahun menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia. Di awal dari pasal 9, di awal hari pendamaiannya ini, Daniel sudah menyelidiki firman Tuhan dan dia sudah mengerti bahwa 2 tahun lagi Tuhan akan membebaskan bangsanya dari Babel. Dia paham nubuatan. Dia mengerti time prophecy. Nubuatan waktu. Perhitungan waktu dia mengerti. Tetapi kenapa di Daniel pasal 9 ayat ke-22 ini, kenapa sekarang Gabriel merasa perlu untuk membuat Daniel mengerti lagi? Apa? Apa yang ingin disampaikan oleh Gabriel? Gabriel katakan, ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi pahamilah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Apa kata Gabriel? Ternyata dari mulai Daniel mempersembahkan permohonannya, dari mulai Daniel mengadakan pendamaian dengan Tuhan, artinya dari mulai Daniel pasal ke-9 ayat yang ketiga, Gabriel sudah diperintahkan untuk memberitahukan sesuatu kepada Daniel. Siapa yang perintahkan Gabriel? Penghulu malaikat. Siapa itu penghulu malaikat? Mikael. Saudaraku, kira-kira apakah Gabriel ini sembarangan memilih orang untuk memberitahu informasi? Tidak. Hanya orang-orang yang sudah berdamai dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang sudah berdamai dengan Tuhan yang akan terpilih untuk menerima pengertian tentang nubuatan masa depan. Apa yang diberitahukan kepada Daniel di ayat yang selanjutnya? 70 kali 7 masa. Apa itu 70 kali 7 masa? Saudara, saya tidak akan membahas tentang 70 kali 7 masa ini, ya. Tetapi yang mau saya simpulkan di sini adalah 70 kali 7 masa adalah akhir dari masa percobaan. Apa itu masa percobaan? Kalau bahasa Inggris itu katakan probation time. Close of probation. Apa itu artinya? Penutupan pintu kasihan. Ini yang familiar ya, sebenarnya tidak terlalu tepat kata pintu kasihan tertutup ini, karena Tuhan selamanya adalah kasih. Ya, selamanya adalah kasih. Tetapi saya ambil istilah atau terminologi yang umum kita dengar. 70 kali 7 masa adalah pintu kasihan tertutup untuk bangsa Yahudi. Apa itu artinya?
akhir dari dosa. Jadi saudara, ingat, hanya orang yang sudah berdamai dengan Tuhan yang akan diberikan pengertian kapan pintu kasihan itu tertutup. Hanya orang-orang yang sudah berdamai dengan Tuhan, yang sudah mengakui dosanya kepada Tuhan, yang akan tahu, yang akan mengerti, oh, pintu kasihan sudah tertutup. Atau pintu kasihan akan tertutup, saya harus bersiap. Hanya mereka. Orang yang tidak melakukan pendamaian, orang yang tidak berdamai dengan Tuhan, mereka tidak akan tahu dan mereka akan kaget. Itulah sebabnya kedatangan Yesus akan menjadi seperti pencuri tengah malam. Karena kaget, tidak bersiap. Tetapi mereka yang berdamai, sama seperti Daniel sudah berdamai, dan setelah Daniel berdamai, maka Gabriel diutus untuk memberitahukan kapan pintu kasihan akan ditutup. Walaupun Daniel tidak hidup sampai masa itu. Tetapi kepada Daniel rahasia itu, rahasia yang akan digenapi beribu tahun kemudian, itu diberi ketahukan kepada Daniel. Kita masuk kepada Daniel 10. Kenapa saya harus bahas Daniel 10? Karena ini merupakan kesatuan. Saudaraku, Daniel 10 ini sangat singkat sekali. Ini adalah introduction atau pendahuluan yang menceritakan posisi Daniel atau keadaan Daniel sebelum dia menerima dua penglihatan yang terakhir. Yang pertama adalah Daniel 11 tentang sejarah dunia sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan juga Daniel 12 tentang apa yang mendahului peristiwa-peristiwa yang mendahului kedatangan Yesus. Saya tidak akan bahas tentang peristiwa-peristiwanya. Saya tidak akan bahas tentang event-eventnya atau urutan-urutannya. Tetapi yang mau saya bahas di sini adalah kenapa kepada Daniel hal itu disingkapkan. Kita baca Daniel 10 ayat yang pertama, firman Tuhan mengatakan demikian. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores. Oke, jadi buku Daniel ini sangat unik karena dalam setiap pasal itu ada tanggal, ya, ada tahun berapa pasal itu ditulis. Jadi Daniel ini sangat baik sekali dalam mencatat peristiwa, ya. Jadi kita bisa pelajari urutan-urutannya dari ayat pertama dalam setiap pasalnya. Pasal 10 ayat 1 dimulai dengan kata tahun ketiga pemerintahan Kores. Tahun ketiga pemerintahan Kores adalah tahun 534 sebelum Masehi. Kores adalah orang Persia. Tadi yang Daniel 9 ditulis pada zaman pemerintahan Darius. Darius adalah raja yang pertama dari Medo Persia. Kita tahu Medo Persia itu adalah dua kerajaan yang bergabung menjadi satu untuk mengalahkan Babel. Kemudian setelah Babel kalah, maka raja pertamanya adalah Darius. Dia memerintah 1 tahun, kemudian tahun kedua tidak sampai full, dia mati karena dia sudah tua. Kemudian digantikan oleh keponakannya sendiri, yaitu Kores. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, kepada Daniel diberitahukan tentang kesusahan besar. Kesusahan besar di sini adalah bukan kesusahan besar yang menimpa bangsa Yahudi. Tetapi kesusahan besar yang dibahas di sini di dalam Daniel 11 dan Daniel 12 itu adalah kesusahan besar yang akan kita alami. Orang-orang yang hidup di akhir zaman, orang-orang yang hidup menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, kesusahan besar inilah yang diberitahukan kepada Daniel. Saudara, banyak kali diberitahukan Jacob's trouble, kepicikan Yakub. Banyak orang berjaga-jaga supaya survive pada waktu masa kepicikan Yakub. Mereka beri tanah luas, mereka tanam banyak makanan, mereka dirikan lumbung besar untuk tabung bahan makanan.
Seakan-akan mereka sudah mengerti apa itu kesusahan besar. Tapi saudara, kita belajar sekarang. Orang yang seperti apakah yang akan mengerti tentang Jacob's trouble? Kalau saudara dan saya belum memenuhi persyaratan itu, maka pengertian saya tentang Jacob's trouble adalah salah. Tahun 606, Daniel dibuang ke Babel dan kawan-kawannya. Daniel 10 ditulis pada tahun ketiga, tahun 534. Berarti Daniel 10 sudah berapa tahun? 606 dikurang 534. Sudah 72 tahun. Kita tahu bahwa waktu Daniel mengadakan pendamaian itu 68 tahun. 2 tahun lagi genap 70 tahun. Tetapi sampai tahun ketiga pemerintahan Kores, Daniel tidak melihat adanya tanda-tanda penggenapan janji Tuhan 70 tahun. Janji Tuhan sudah expired 2 tahun. Artinya sudah lewat 70 tahun, yaitu 72 tahun. Ketika janji itu lewat, ketika janji Tuhan itu tertunda penggenapannya, ketika kelepasan yang dia rindukan itu tak kunjung datang. Disitulah Daniel menulis pasal 10. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu. 3 minggu itu 21 hari. 3 minggu penuh. 2 kali dia sudah bergabung. Daniel pasal 9 tadi katakan bahwa dia berkabung. Ayat 2. Pada waktu itu aku Daniel berkabung. Pada waktu ayat 9 dia katakan, di ayat 3, 9 ayat 3 dia katakan, mengenakan kain kabung. Dia mengadakan pendamaian. Tetapi setelah lewat 2 tahun dari janji Tuhan, dia berkabung lagi. Kenapa? Dia sedih. Apa yang menyebabkan Tuhan tidak menepati janjinya? Karena dia percaya Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia hitung kembali dari buku Yeremia, dia hitung kembali penglihatan itu, dia hitung kembali nubuatan itu. Benar 70 tahun. Tapi kenapa sudah 2 tahun lewat, tidak ada tanda-tanda, tidak ada SK untuk keluarkan bangsa Israel dari Babel? Sehingga dia memutuskan untuk apa? Tidak makan. Dia ulangi lagi. Dia ulangi lagi pendamaiannya. Ingat Daniel 9 ayat yang ketiga kemarin dia bilang apa? Selain dia berdoa, selain dia bermohon, dia juga berpuasa dan mengenakan kain kabung. Setelah janji Tuhan 70 tahun itu lewat 2 tahun, maka dia ulangi lagi. Dia berkabung lagi, dia berpuasa lagi. Ayat yang keempat, hari ke-24 bulan pertama. Dia sudah berpuasa 21 hari penuh. Puasanya bukan puasa full, tapi kita lihat tadi di ayat sebelumnya bahwa ini adalah pertarakan yang sangat ketat. Pertarakan yang sangat ketat. Dan di dalam masa perkabungannya itu, dia pergi ke sungai yang besar, yaitu sungai Tigris. Kemudian di sungai itu, dia tidak sendirian. Dia melihat ada orang berpakaian lenan, ikat pinggangnya emas. Emas itu dari Ufaz. Ufaz itu nama daerah yang punya kualitas emas terbaik di dunia. Kemudian dia lihat orang yang dia lihat ini, penampakan yang dia lihat di sungai Tigris ini, badannya itu seperti permata, wajahnya seperti kilat, matanya seperti obor yang menyala, lengan dan kakinya seperti tembaga, dan suaranya seperti gaduh orang banyak. Siapa yang dia lihat di sungai Tigris ini?
Siapa yang dia lihat di sungai Tigris ini? Wahyu 1 ayat 13. Pada waktu pada waktu Yohanes berada di Pulau Patmos, Yohanes melihat penampakan yang sama seperti yang dilihat Daniel. Kita baca di Wahyu 1 ayat 13. Yohanes melihat kaki Dian, dan di tengah kaki Dian itu ada yang mirip serupa anak manusia. Di Wahyu pasal 1 ayat yang ke-13. Serupa anak manusia. Ini saya tandai yang warnanya kuning ya. Wajahnya seperti kilat, matanya seperti obor. Ya. Wahyu 1 ayat 16 katakan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Matahari terik itu sinarnya putih. Cahaya kilat juga warnanya putih. Terang. Cocok ya? Matanya seperti obor. Sama dengan Wahyu 1 ayat 14, matanya bagaikan nyala api. Kakinya seperti kilau tembaga. Benar. Wahyu 1 ayat 15 menulis kaki anak manusia itu mengkilap seperti tembaga. Suaranya seperti gaduh orang banyak, Daniel 10 ayat 6. Benar, Wahyu 1 ayat 15 katakan suaranya bagaikan desau air bah. Air bah itu air yang banyak. Jadi kita bisa pelajari bahwa penampakan yang dilihat Daniel di tepi sungai besar itu adalah anak manusia. Yesus, anak manusia. Dialah orang yang dilihat Yohanes di Pulau Patmos. Dialah orang yang dilihat Daniel di tepi sungai Tigris. Apa yang dilakukan Daniel? Waktu Daniel berada di sungai Tigris, dia melihat penampakan itu, penglihatan itu, yaitu anak manusia. Orang-orang yang ada di sana, karena banyak orang, bukan hanya Daniel saja yang ada di sungai itu, tetapi orang-orang itu tidak melihat penglihatan itu. Mereka tidak lihat penglihatannya, tetapi mereka ketakutan. Sampai mereka lari, kabur semua sembunyi. Pertanyaannya, apa yang membuat orang-orang di sungai Tigris kabur? Padahal mereka nggak lihat apa yang dilihat Daniel. Apa yang membuat mereka kabur? Satu-satunya yang mereka lihat di tepi sungai Tigris adalah Daniel. Kenapa Daniel membuat mereka takut? Penjelasannya ada di ayat selanjutnya, 10 ayat 8, Daniel 10 ayat yang ke-8. Daniel hilang kekuatannya, mukanya menjadi pucat, dan dia jatuh pingsan, terlungkup mukanya ke tanah. Saudara, pernah lihat orang jatuh pingsan tapi ke depan? Jatuhnya ke depan, terlungkup, mukanya ke tanah. Jadi begitu Daniel berdiri, kemudian dia lemas, pucat, dan dia jatuh pingsan, plok ke tanah, mukanya menyentuh tanah. Kira-kira apa yang coba saudara bisa bayangkan nggak? Ada orang yang pingsannya ke depan jatuh ke tanah. Ini muka jadi apa? Muka jadi apa? Kalau jatuh kita dengan mukanya menghadap ke tanah. Minimal ini pecah bibir, hidung berdarah, mimisan. Paling tidak muka depan ini hancur. Kira-kira kalau ada orang seperti itu di samping saudara, tiba-tiba lagi di sungai, kita lagi jalan-jalan misalnya di Curug, lalu ada orang jatuh pingsan mukanya ke depan, ke tanah, dan berdarah semuanya, pucat. Apakah saudara akan di situ diam atau lari?
Inilah yang membuat orang-orang di Sungai Tigris lari, ketakutan yang besar. Karena melihat kondisi dari Daniel yang sudah seperti orang mati. Sudah pasti mati nih. Ya, kalau kita lihat orang seperti itu, wah sudah pasti mati nih. Tapi apa yang terjadi? Ayat selanjutnya mengatakan, ada satu tangan menyentuh Daniel. Ketika tangan itu menyentuh Daniel, ingat ya, pertama tadi Daniel di Sungai Tigris, dia melihat anak manusia. Kemudian penglihatan itu membuat dia jatuh tertelungkup, pingsan. Ketika dia pingsan, semua orang di Sungai Tigris kabur. Dan ketika di situ sudah sepi, maka tangan menyentuh Daniel dan membangunkan dia. Dan Daniel tapi tidak berdiri. Dia bertumpu pada lutut dan tangan. Jadi mungkin seperti gaya anjing ya. Gaya anjing. Lutut dengan tangannya. Dan kata orang yang menyentuh Daniel, kata orang yang membangunkan Daniel itu, dia bilang apa? Daniel, engkau orang yang dikasihi. Berdirilah, karena aku diutus kepadamu. Jadi Daniel pada saat dibangunkan, dia tidak sanggup berdiri. Tetapi ketika difirmankan untuk berdiri, dia berdiri. Walaupun dengan gemetar. Lalu apa kata orang yang menolong itu? Orang yang menolong itu katakan, sejak hari pertama, engkau berniat mendapat pengertian dan merendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Aku datang karena perkataanmu itu. Jadi lagi-lagi, saudara, Daniel pasal 9, nubuatan 70 minggu tentang penutupan pintu kasihan untuk bangsa Israel. Nubuatan itu disingkapkan kepada Daniel, karena Daniel orang yang berdamai dengan Tuhan. Kemudian penglihatan yang berikutnya adalah tentang Daniel 11 dan 12, tentang akhir zaman kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu pun diberitahukan lagi kepada Daniel. Kenapa? Karena Daniel adalah orang yang merendahkan diri. Orang yang berniat untuk mengerti. Sungguh-sungguh dia kepengen banget mengerti. Dan itulah yang membuat Daniel terpilih untuk menjadi orang satu-satunya manusia yang menerima penglihatan ini. Jadi dia bilang apa? Sejak hari pertama. Sudah berapa hari Daniel tidak makan? Daniel pasal 10 tadi. Sudah berapa hari Daniel tidak makan? Berkabung? 21 hari, 3 minggu penuh, 21 hari. Dia disiplin bertarak dengan ketat. Kemudian setelah itu dia lakukan, barulah dia mendapat penglihatan. Dan ketika dia mendapat penglihatan, dia menjadi lemah. Dan ketika dia menjadi lemah, surga menolong dia. Dan ternyata surga sudah mendengar tentang keluh kesah dia, tentang keinginannya untuk mengerti. Apa yang dia pengen mengerti? Coba saudara bayangkan Daniel 10:12. Daniel pengen banget mengerti. Apa sih yang pengen dia mengerti? Dia pengen mengerti kenapa 70 tahun sudah lewat. Saudara kalau ingat ini, ingat nggak peristiwa 1844? Apa yang terjadi di sana? Penundaan, ya. Tahun 1844 adalah penundaan. Sudah lewat tanggal 22 Oktober 1844, Tuhan tidak datang. Mereka bertanya, kenapa? Kenapa salah? Kenapa Tuhan tidak menepati janjinya? Persis sama ya. Daniel dan 1844. Daniel dan umat yang sisa mengalami penundaan. Yang satu tertunda untuk ke Yerusalem. Yang satu tertunda untuk ke Yerusalem yang baru, yaitu surga.
paralel. Ayat yang ke-13. Maka orang yang menolong Daniel itu dia menolong Daniel dan dia katakan apa? Dia terangkan kenapa tertunda. Ini kuncinya. Ini kunci jawabannya kenapa 70 tahun ditunda sampai 2 tahun berikutnya. Daniel 10:13. Pemimpin kerajaan orang Persia. Siapa itu pemimpin kerajaan orang Persia? Daniel 10 ayat yang pertama. Kores. Pemimpin kerajaan orang Persia adalah Kores. Kores berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Kores menentang aku 21 hari lamanya. Pertanyaannya adalah, siapakah aku yang ditentang oleh Kores selama 21 hari? Ya, kita simpan dulu. Setelah Kores menentang aku 21 hari, si aku ini belum tahu ya siapa. Lalu datanglah Mikael menolong aku. Aku yang ditentang oleh Kores ditolong oleh Mikael. Lalu si aku ini meninggalkan dia, yaitu Mikael. Aku meninggalkan Mikael di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Siapakah aku? Aku ini adalah yang menolong Daniel berdiri. Jadi tadi penglihatan pertama adalah anak manusia. Maka Daniel rubuh, pingsan. Tetapi ketika dia bangun, dia tidak melihat lagi anak manusia di sana. Tetapi dia melihat aku ada di sana. Dan kemudian aku ini menceritakan kenapa sampai terjadi penundaan. Dia katakan bahwa Kores menentang dia selama 21 hari lamanya. Berapa hari Daniel berpuasa? 21 hari, 3 minggu penuh. Ingat tadi ya di Daniel pasal yang ke-10 ayat yang 2. Daniel berpuasa 3 minggu penuh. Kemudian dia katakan bahwa Kores menentang dia 21 hari. Sama enggak? Daniel berpuasa 21 hari. Pemimpin Persia, Kores, menentang aku 21 hari. Persis sama. Itu artinya aku makhluk surga, yang jelas-jelas maksud makhluk surga, dia sudah ada di istana Kores, dia sudah berada di istana Kores, tepat di hari pertama Daniel mulai berpuasa. Kita ingat tadi, kenapa Daniel berpuasa? Karena dia pengen tahu kenapa tertunda. Lalu makhluk yang menolong Daniel ini dikatakan, kira-kira bahasanya begini, Daniel, SK keluar dari Babel itu tertunda karena aku ditentang. Aku sudah rayu ini, sudah ngomong sama Kores, aku sudah ngomong sama Kores supaya dia keluarkan SK, tapi dia melawan aku. Lalu, karena aku nggak bisa bikin apa-apa, maka aku panggillah Mikael untuk datang menolong aku. Setelah Mikael datang menolong aku tinggalkan Mikael di sana. Mikael yang urus Kores, yang keras hati itu, lalu aku pergi kepada kamu. Daniel 10:14. Lalu aku datang untuk membuat kamu mengerti. Di sini dibilang, siapakah aku? Aku adalah orang yang membuat Daniel mengerti. Ya, di Daniel 10:14, aku datang untuk membuat kamu mengerti. Tadi kita belajar dari Daniel 9. Siapakah makhluk surga yang bertugas untuk membuat Daniel mengerti, untuk membuat Daniel paham
tentang nubuatan hari-hari terakhir. Siapa makhluk surga? Makhluk surga yang membuat Daniel mengerti adalah Gabriel. Daniel pasal yang ke-9. Jadi aku di sini adalah Gabriel yang dari hari pertama Daniel berduka, dari hari pertama Daniel bersusah karena seakan-akan harapannya itu sia-sia. Tetapi Gabriel tahu dan dia segera pergi ke Kores untuk menyuruh Kores mengeluarkan SK menggenapi nubuatan 70 tahun. Tetapi Kores mengeraskan hatinya. Dan selama Daniel puasa, selama itu juga Gabriel berdiri di samping Kores. Selama Daniel puasa 21 hari, selama itu juga Gabriel mengusahakan agar Kores menepati, mengikuti agenda Tuhan. Tetapi apakah Gabriel bisa mengubahkan hati yang keras? Tidak. Saudaraku, tidak ada yang mampu untuk mengubahkan hati kecuali Tuhan, kecuali Yesus. Itu sebabnya ketika Gabriel merasa bahwa dia tidak sanggup untuk mengubahkan hati Kores, maka dia panggil Mikael, pemimpinnya. Dan Mikael datang untuk menolong Gabriel. Jadi seperti ini kira-kira. Ini Kores, ya, Kores. Sementara Daniel di sana sedang puasa 3 minggu. Jadi Kores di sini, kemudian Gabriel bisikan di Kores, kira-kira ini yang saya bayangkan ya. Gabriel bisikan di Kores, Kores, keluarkan SK. Keluarkan dekrit untuk memulangkan bangsa Israel. Tetapi Lucifer dia bisikan lagi, tidak usah. Biarkan mereka di situ. Jangan. Lucifer inilah, setan inilah yang membuat hati Kores keras. Sehingga dia menangguhkan keluarnya SK untuk memulangkan bangsa Israel. Gabriel berperang melawan Lucifer di istana Kores. Dan apakah Gabriel berhasil? Tidak. Lucifer ini, dia mantan pemimpin malaikat. Dia malaikat nomor 1 di surga. Siapakah Gabriel bisa melawan Lucifer? Dalam posisinya, kondisinya yang sudah jatuh ke dalam dosa sekalipun, Gabriel tidak mampu untuk mengubahkan hati manusia yang keras. Artinya Gabriel tidak bisa melawan Lucifer. Itu sebabnya dia butuh panggil Mikael. Dia panggil Mikael dari surga. Dan Mikael turun, datang menolong Gabriel. Sehingga Mikael dan Gabriel berbagi tugas. Kenapa mesti berbagi tugas? Karena ketika Gabriel berusaha untuk melembutkan hati Kores, di sana Daniel, apa yang terjadi? Dia sudah hampir mati. Dia pingsan dengan muka tertelungkup ke tanah. Daniel sudah hampir kehabisan napasnya. Itu sebabnya Mikael datang dan Mikael gantikan posisi Gabriel di istana Kores. Mikael bertempur melawan Lucifer untuk melembutkan, mengubahkan hati Kores yang keras. Dan kemana Gabriel? Gabriel pergi untuk membangunkan Daniel yang sudah lemah itu. Saudara, bukankah ini kabar baik? Bukankah ini hal yang sangat luar biasa? Ketika saya afflict my soul, ketika saya menyiksa diri saya, ketika saya bingung kenapa pertolongan saya sepertinya tertunda,
Ketika saya bingung seperti Raja Daud yang mengatakan, dari manakah datangnya pertolonganku, kulayangkan pandanganku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Ketika itu menjadi pertanyaan saya dan saya bergumul dengan dosa saya, apakah saya sudah diterima oleh Tuhan? Apakah saya sudah kuduskan diri saya? Apakah masih ada dosa yang tidak saya sadari, yang belum saya akui di hadapan Tuhan? Ketika saya berduka untuk dosa saya, saudaraku, surga sedang sibuk luar biasa. Malaikat surga, Yesus, Tuhan kita, Bapa di surga, mereka sibuk berbagi tugas. Ketika Gabriel tidak bisa melawan Lucifer, Mikael datang dan berperang dengan Lucifer. Sementara Mikael berperang di istana Kores, Gabriel datang menolong Daniel yang sudah lemah dan hancur hatinya karena rasa kecewa yang melanda dia. Daniel 10:15, ketika Gabriel menerangkan ini semua, apa yang dirasakan Daniel? Daniel menundukkan mukanya ke tanah. Dia tidak bisa bicara. Dia begitu terharu melihat begitu sibuknya surga untuk menjawab doa dia. Dia merasa bahwa dia sangat dikasihi surga. Kemudian Daniel 10 ayat 16. Jadi Daniel 10 ayat yang kelima sampai ayat yang keenam itu adalah dia melihat anak manusia. Sementara Daniel 10 ayat 7 sampai kepada ayat yang ke-13, ayat 7 sampai ayat yang ke-14 itu adalah percakapan Gabriel dengan Daniel. Kemudian ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16 bukan Gabriel lagi yang di sana, tetapi Daniel melihat sesuatu yang menyerupai manusia lagi. Menyentuh bibir Daniel, maka Daniel bisa berbicara. Apa kata Daniel? Tuanku, aku merasa sakit dan tidak kuat lagi karena melihat penglihatan itu. Daniel kaget, kenapa kok saya bisa bicara lagi? Padahal saya tidak ada lagi kekuatan dan apa? Tidak ada nafas. Apa artinya? Ketika Daniel berada di Sungai Tigris, dia lemas, dia jatuh pingsan, dan dia tidak bernafas. Apa artinya tidak bernafas? Dia mati. Daniel mati. Itulah sebabnya ketika Gabriel meninggalkan istana Kores, dia mendapati Daniel. Dia ceritakan kenapa penundaan itu terjadi. Dan ketika dia ceritakan itu, Daniel mati. Dan ketika Daniel mati, maka Gabriel panggil lagi Mikael. Itu sebabnya di ayat 16 diceritakan bahwa yang muncul di depan Daniel bukan lagi Gabriel, tetapi yang menyerupai manusia tadi. Ketika Daniel mati, Gabriel tidak bisa punya kuasa untuk membangkitkan. Siapa yang punya kuasa untuk membangkitkan? Hanya Tuhan. Gabriel tugasnya hanya pembawa kabar, messenger. Dia tidak berkuasa mengubah hati manusia. Dia tidak berkuasa untuk membangkitkan orang mati. Makanya ketika Kores mengeraskan hatinya, dia panggil Mikael ke sana.
Ketika Daniel mati, tidak ada lagi nafas, maka dia panggil juga untuk datang ke sana. Dia panggil Mikael untuk datang ke sana. Ayat 18 membuktikan bahwa dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh Daniel dan memberikan Daniel kekuatan. Dan dia berkata, anak manusia itu berkata, hai engkau yang dikasihi, jangan takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat. Dan Daniel menjadi kuat lagi, dan dia siap untuk menerima firman. Lalu anak manusia itu katakan kepada Daniel, kau tahu nggak kenapa aku datang? Sebentar lagi aku mau balik lagi. Kemana? Aku mau balik lagi ke pemimpin orang Persia itu, karena urusanku belum selesai di sana. Kenapa Mikael belum selesai urusannya, tapi dia tinggalkan urusannya untuk Daniel? Kenapa? Karena Daniel mati. Itu sebabnya dia tinggalkan dulu Kores yang keras hati. Dia datang kepada Daniel. Dia bangkitkan dulu Daniel. Karena Gabriel tidak punya kuasa untuk membangkitkan. Dia bangkitkan dulu Daniel. Dan dia kuatkan dulu Daniel. Baru dia bilang apa? Sebentar ya. Aku balik lagi ke istana Kores. Karena aku belum selesai dengan dia. Dan ayat yang terakhir dikatakan, ayat yang 21. Tidak ada satupun yang tahu tentang penglihatan ini. Kecuali Mikael. Jadi Daniel adalah satu-satunya manusia pada saat itu yang mengetahui tentang apa yang akan terjadi pada waktu kedatangan Yesus. Saudara yang kekasih, Daniel 10 begitu luar biasa. Saya waktu memeditasikan ini, saya berpikir, saya melihat, saya bisa membayangkan. Inilah yang terjadi di dunia kita sekarang ini. Kalau tirai pembatas dibukakan di hadapan kita, maka kita bisa melihat begitu sibuknya malaikat turun naik dari surga ke bumi, dari surga ke bumi, dari bumi ke surga, untuk menyampaikan kabar. Tentang apa? Tentang hari-hari terakhir. Tentang penutupan pintu kasihan. Begitu sibuknya malaikat-malaikat turun naik dari surga ke bumi. Untuk mempersiapkan manusia-manusia yang keras kepala ini. Begitu rindunya surga untuk menyingkapkan rahasia itu. Tetapi manusia belum berdamai dengan Tuhannya. Sehingga tidak bisa mengerti apa yang Gabriel mau sampaikan kepada manusia. Ketika manusia lemah, ketika manusia mengeraskan hatinya, Gabriel segera pergi ke surga. Malaikat segera pergi ke surga, panggil bantuan lebih banyak lagi. Kesimpulan dari pelajaran kita sore ini. Tahun 606 sebelum Masehi, pembuangan ke Babel. Apa yang terjadi tahun 606? Daniel pasal 1. Daniel dan kawan-kawan bertarak, ingat ya? Waktu Daniel masih dalam pendidikan, diklat di Babel. 3 tahun dia menempuh pendidikan di Babel. Apa yang dilakukan Daniel selama 3 tahun pendidikan? Dia bertarak. Ini adalah awal dari 70 tahun. Di awal 70 tahun ada pertarakan dimulai. Kemudian 68 tahun berlalu. 68 tahun berlalu. Hingga tiba pada tahun 538. Tahun pertama Raja Darius. Daniel menghitung kembali nubuatan itu. Dan dia sangat confidence bahwa 2 tahun lagi
kami akan kembali ke Yerusalem. Disitulah dia memperhatikan atau mempersiapkan dirinya dengan merayakan hari Grafirat bagi dirinya sendiri. Tidak ada imam yang mengantarai dia, tidak ada domba yang disembelih, tidak ada fitman, tidak ada kambing Azazel. Karena di sana semua itu tidak boleh. Apa yang dia lakukan? Dia mengaku dosa. Dia menghinakan dirinya. Dia katakan, God is good, I am sinner. Dia akui bahwa Tuhan itu baik, saya ini berdosa, saya ini jahat. Saya ini pantas menerima ini. Dia mengakui bahwa firman Tuhan itu benar. Dia mengakui kebaikan Tuhan. Dia merendahkan dirinya. Itulah yang dilakukan pada hari Grafirat tahun 538 atau 68 tahun setelah tahun 606. 2 tahun sebelum penggenapan nubuatan. Dia lakukan Atonement Day, hari Grafirat. Tetapi setelah Daniel mempersiapkan dirinya, dia menghitung kembali tahun-tahun yang dia lewati. Ternyata bukan 2 tahun. Sampai 4 tahun, Daniel tidak melihat adanya tanda-tanda penggenapan 70 tahun. Apakah Tuhan ingkar janji? Dia mulai bimbang. Dia mulai berduka lagi. Dia kecewa. Sama seperti 1844. Ketika Tuhan tidak datang pada tanggal 22 Oktober 1844. 50.000 orang kecewa saat itu. Tetapi ketika 50.000 orang kecewa, 49.950 orang berhenti berharap, berhenti menantikan Yesus. Dan mereka mengolok-olok iman Advent. 50 orang umat yang sisa di tahun 1844. Nyonya White, James White, Dr. Kellogg, dan rekan-rekan semuanya, Bates. 50 orang ini meneruskan hari pendamaian mereka. Mereka berkumpul, memecah roti bersama, berdoa, mengaku dosa, menyelidiki lagi apa yang salah yang sudah kami pelajari. Apa yang sudah salah kami pelajari. Mereka dihina. Mereka tetap mengakui bahwa firman Tuhan itu benar, bahwa Tuhan itu setia dan tidak pernah ingkar janji. Tapi kenapa salah? Apa yang salah? Tuhan tidak mungkin salah, pasti saya yang salah. Tahun 1844, 50 orang meneruskan untuk belajar dan menyelidiki lebih dalam tentang firman Tuhan. Sama dengan Daniel. Ketika tahun 536, harusnya hari raya pendamaian sudah dilakukan, harusnya 70 tahun berakhir dan mereka kembali ke Yerusalem. Tetapi tidak ada tanda-tanda itu. Apa yang dilakukan Daniel? Apakah Daniel kecewa lalu meninggalkan Tuhannya? Tidak. Dia teruskan hari pendamaiannya. Dia teruskan perkabungannya. Dia teruskan menghinakan dirinya. Dia teruskan merendahkan dirinya. Dia teruskan puasanya. Dan di tahun 534, Daniel 10 tahun ketiga Raja Kores, ada delay di sana, ada penundaan di sana, dan Daniel melakukan pertarakan lagi. 70 tahun dimulai dengan pertarakan dan diakhiri dengan pertarakan. Pekabaran kesehatan. Minggu depan kita akan belajar apa aplikasi ini pada zaman kita tahun 2021 saat ini. Ingat 1 Korintus 10 ayat 11. Apa yang terjadi pada bangsa Israel adalah pelajaran buat orang-orang yang hidup di zaman akhir. Daniel 10 kesimpulannya adalah Gabriel sibuk menyampaikan kabar. Mikael sibuk mengubahkan hati yang keras. Semuanya sibuk. Surga itu sibuk sekali.
Semuanya itu untuk apa? Untuk menjawab doa dari orang-orang yang menangisi dosa. Saudaraku, topik minggu depan adalah sudah di manakah kita sekarang? Pelajaran dari Wahyu 13. Kita belajar dari Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18. Penggenapan dari time prophecy Daniel ini, kita lihat apa aplikasinya untuk kita saat ini. Apakah kebetulan pertarakan dimulai di tahun 606, kemudian di akhir 534, pertarakan juga diadakan lagi? Apakah kebetulan penundaan 4 tahun ini terjadi juga di tahun 1844? Apakah kebetulan semua ini terulang kembali? Tentu tidak. Saudara, mari kita ingat, hanya orang-orang yang sudah berdamai dengan Tuhan yang akan mengerti tentang waktu dan saatnya. Kita tidak mengerti, kita tidak tahu tanggal berapa Yesus datang. Kita tidak tahu tanggal berapa pintu kasihan tertutup. Tapi kita bisa tahu seberapa dekat penutupan itu. Saudaraku, minggu depan kita belajar, tapi pastikan 1 minggu ini, mari kita berdamai dengan Tuhan. Mari kita adakan pendamaian dengan Tuhan. Supaya ketika saya belajar minggu depan, saya mengetahui, saya bisa menyingkapkan rahasia, sebagaimana Tuhan sudah singkapkan rahasia kepada Daniel. Mari berdamai dengan Tuhan. Sekarang waktunya hinakan diri. Rendahkan diri, bukan rendahkan hati ya. Bukan rendahkan hati lagi. Gak ada waktu lagi untuk merendahkan hati. Sekarang diri harus direndahkan. Beda merendahkan hati, merendahkan diri. Kalau merendahkan hati dalam hati saja, orang tidak tahu kalau saya sedang rendah hati. Tapi kalau saya sedang merendahkan diri, semua tahu. Lihat saya ini rendah. Nyata di hadapan Tuhan bahwa saya rendah. Ini waktunya sekarang. Karena hari grafirat kita sudah dimulai dari tahun 1844. Dan sudah ada penundaan. Seharusnya Tuhan sudah datang jauh-jauh hari. Baca Roh Nubuat bahwa Sandelo sudah dimulai di tahun 1900, saudara-saudara. Sandelo sudah dimulai tahun 1900. Tapi kenapa Tuhan tangguhkan itu? Kenapa Tuhan tunda sampai ratusan tahun sampai saat ini? Saya tidak katakan bahwa 4 tahun penundaan ini paralel dengan 170 tahun kita sudah, hari grafirat kita sudah berjalan. Itu. Tetapi apa yang mau saya katakan adalah penundaan ini sudah terjadi sejak tahun 1900. Apa yang sebenarnya Tuhan mau? Yang Tuhan tunggu adalah hati yang keras diubahkan. Bagi yang sudah merendahkan diri, saudaraku, nantikanlah kabar baik dari si pembawa kabar itu. Kepada yang sudah berdamai, lihatlah Gabriel terbang dengan cepat kepada Daniel, begitu juga Gabriel akan terbang dengan cepat untuk menyampaikan hal-hal yang penting bagi persiapan kita. Saudara, mari kita menangisi dosa. Mari kita menangisi dosa bukan hanya dosa saya pribadi. Mari kita menangisi dosa pemimpin kita. Dosa bangsa kita. Dosa gereja kita. Dosa pendeta. Dosa anggota jemaat. Orang tua. Kemarin saya sudah katakan, jangan pernah tegur dosa sebelum engkau pernah menangisi dosanya. Tapi menangis untuk dosa, rendahkan hati, dan siaplah untuk menerima kabar baik. Tuhan memberkati.
Amin. Amin. Terima kasih Kak atas pelajaran pada sore hari ini yang jelas, sangat jelas, dan sudah berapa tahun dari kecil saya juga mempelajari mengenai Alkitab, tapi baru sore ini saya melihat begitu jelasnya Daniel pasal 10 ini. Pada saat ini mungkin ada teman-teman, ibu bapak yang mau bertanya ataupun ada keterangan tambahan, dipersilahkan. Boleh saya pertama, Kak? Apakah seperti yang dijelaskan tadi, apakah Daniel di dalam dikatakan di dalam Daniel 10 ini tadi, apakah dia betul-betul mengalami kematian seperti mati Lazarus, lalu dia dibangkitkan lagi, atau hanya simbolik dalam hal itu, kehilangan nafas? Dengar suara saya, Kak? Selamat sore, Kak. Kedengaran suara saya tadi? Mungkin masih terputus karena sinyal ya di sana. Ya, lagi kabut. Ini soalnya tadi agak putus, udah bagus lagi. Saya dulu pertama bertanya, Kak, ya. Oke, siap. Di pembelajaran yang sudah kita dengar tadi, saya tadi mendengar seperti yang Kakak terangkan, apakah Daniel di sini tadi dibilang tidak bernafas lagi, apakah dia betul-betul meninggal seperti meninggal seperti nenek, opung kita, Lazarus, atau ini hanya simbolik saja kehilangan nafas? Di dalam Daniel tidak diceritakan apakah dia dalam keadaan dalam keadaan simbolik atau harafiah, tapi kalau kita baca tadi urutannya adalah dia jatuh, dia lemas, dia pucat, dan tidak bernafas. Kira-kira ini semua satu gambaran tentang kondisi orang mati. Kecuali pada saat Nyonya White menerima penglihatan, kita bisa baca di buku Early Writings ya, bahwa dia tidak bernafas. Waktu dia menerima hayal ketika dia berkhotbah di atas podium, dan dia menerima hayal. Ya, di situ dia tidak bernafas. Bahkan ada salah satu yang menempelkan lilin di depan hidungnya, dan lilin ini nggak goyang, artinya tidak ada nafas. Tetapi posisinya Nyonya White waktu itu adalah berdiri dan dia mengangkat buku Alkitab. Dia berdiri dan selama dia menerima hayal itu, dia tidak bernafas. Tetapi kondisi Daniel pada saat ini adalah rebah tertelungkup ke tanah, kemudian dia bangkit lagi, lalu dia rubuh lagi dan tidak bernafas. Jadi di sini ini gambaran, ya. Ini bukan tidak ada keterangan dalam Roh Nubuat yang menceritakan tentang kondisi Daniel pada saat itu. Tetapi ini adalah gambaran yang saya dapatkan ketika saya meditasikan ini. Saya berusaha untuk jump into the story. Jadi saya bisa coba masuk ke dalam cerita itu, membayangkan bagaimana pergumulan Daniel dengan semua kelemahan fisiknya. Dan saya bisa dapatkan bukti dari Daniel pasal 10 adalah bahwa dia dalam kondisi mati. Oke, terima kasih Kak atas penjelasannya. Materinya bisa
Tolong dibagi Kak ya. Oke. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Dari mana? Oh, nanti. Oh iya. Kalau di sini bisa. Oh iya. Ya. Saya sedang kirim ini materinya. Nah ya, sudah terkirim. Ya. Di chat sudah terkirim. Jadi buku Daniel dimulai dengan pertarakan, diakhiri dengan pertarakan. Ini enggak kebetulan. Dan ini yang mau saya bahas minggu depan. Apa hubungan Daniel dengan Wahyu pasal 13? Dengan kondisi kita sekarang ini. Apakah memang pertarakan itu sesuatu yang wajib atau kebetulan aja dilakukan oleh Daniel? Kita akan bahas besok, minggu depan, lebih kepada pekabaran kesehatan. Oke, terima kasih Kak. Masih adakah teman-teman yang mau bertanya? Berarti ada satu lagi pertanyaan saya, Kak. Berarti ini orang Israel di pembuangan lebih daripada 70 tahun berarti ya? Iya, menurut perhitungan tahun dari buku Daniel Revelation Uriah Smith, ada delay 2 tahun. Jadi 70, harusnya 70 tahun jatuh pada tahun kedua Darius. Atau tahun pertama Kores. Tetapi sampai tahun ketiga Kores itu belum mengeluarkan SK, karena di dalam buku Yesaya di sana ditulis, sebentar saya cari ya. Di dalam buku Yesaya pasal Yesaya pasal 45 ayat 13. Jadi nubuatan Yesaya itu jelas menyebutkan bahwa akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan. Dialah yang akan membangun kotaku dan akan melepaskan orang-orangku. Jadi Tuhan itu sudah jelas menyebutkan nama Kores. Jadi harusnya dari tahun pertama Kores, dia sudah harus mengeluarkan SK. Tetapi kejadiannya adalah sampai tahun ketiga Kores, SK nggak keluar-keluar. Ini yang membuat Daniel merasa perlu mengulangi lagi hari pendamaiannya. Oke, terima kasih Kak. Tapi Daniel nggak ikut keluar ya? Daniel ikut keluar karena pada tahun itu, tahun 534 sebelum Masehi, yaitu tahun ketiga Kores, disitulah akhirnya di Daniel pasal 10 itu, sebenarnya disitulah akhirnya Kores berhasil, hatinya yang keras itu berhasil dikalahkan oleh Mikael. Dan akhirnya Kores mengeluarkan SK untuk keluar. Tetapi Daniel tidak ikut lagi karena pada saat dia menerima, kan ini kan pasal 10 ini adalah permulaan introduction Daniel untuk menerima penglihatan nubuatan Daniel 11 dan 12. Setelah selesai Daniel 11 dan 12, Daniel beristirahat. Daniel meninggal. Ya, itulah Tuhan sudah tetapkan dia disuruh beristirahat. Tapi engkau Daniel, engkau akan beristirahat dan engkau akan menerima bagianmu pada hari kedatangan. Jadi Daniel hanya menerima seperti Musa ya, dia tidak ikut masuk tanah Kanaan, tapi dia melihat semua seperti video di atas Gunung Nebo. Dia melihat semuanya sampai kedatangan Yesus, sampai kelahiran Yesus, sampai kedatangan yang kedua kali, dia sudah lihat semuanya.
hanya dia tidak ikut masuk. Jadi Daniel pun seperti itu. Dia sudah lihat semuanya sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Dia lihat keruntuhan Yerusalem, pembangunan Yerusalem, dia lihat kelahiran Mesias, baptisan Yesus, dia lihat Yesus disalibkan, dia lihat Stefanus mati, dia lihat penghakiman untuk bangsa Yahudi, dia lihat penutupan pintu kasih untuk bangsa Yahudi. Dia lihat itu semua sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, kepicikan Yakub, kebangkitan istimewa, kebangkitan yang pertama, dia lihat itu semuanya. Setelah itu Tuhan istirahatkan dia. Baiklah, terima kasih Kak. Ya. Mungkin boleh itu ada sedikit ini. Kalau kita pernah baca pelajaran sekolah sahabat kita yang keberapa gitu ya, jumlah tahun berapa? Itu ada cerita tentang bangsa Israel keluar dari kembali ke Yerusalem. Ya. Nah di ayat mana cuma lupa di situ disebutkan ada nama Daniel gitu. Kalau di sekolah sahabat kita mengatakan yaitu Daniel kembali gitu. Mungkin bisa dicek ya. Oh. Artinya Daniel ada kembali ke Yerusalem. Kalau menurut pelajaran sekolah sahabat pada saat itu. Mungkin itu. Cuma ayatnya saya lupa. Gitu. Karena lagi jalan jadi lupa ayatnya. Nggak bisa nyari. Oke, semoga membantu. Ya. Ya karena Daniel baru ini saya ambil dari buku Daniel pasal 1 ayat ke-21 ya. Daniel 1 ayat ke-21. Di situ jelas ditulis. Daniel 1 ayat 21. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Itu ada jelas tertulis. Jadi Daniel ada di Babel sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Jadi tahun pertama pemerintahan Kores itu sama dengan tahun ketiga Kores. Karena Kores memerintah 2 tahun bersama dengan pamannya Darius. 1 tahun dia pemimpin tunggal. Jadi Daniel ada di sana sampai Daniel pasal 10 ini. Itu terakhirnya. Tetapi memang keberangkatan bangsa Israel ke Yerusalem itu enggak sekaligus. Itu ada trip, beberapa trip. Itu berlangsung bukan hanya dari Kores, tetapi sampai ke tahun 20 Raja Artasasta. Ya, trip terakhir yang berangkat ke Yerusalem adalah Nehemia. Itu trip terakhir, kloter terakhir. Ya. Ya, terima kasih penjelasannya, Kak. Ya. Ada lagi teman-teman yang lain? Ini ada pertanyaan Kak ya di chat room. Apakah kekecewaan, mana saya coba baca Kak ya. Ya. Apakah kekecewaan seperti zaman Daniel dan seperti 1844 akan ada lagi? Dan kalau iya, apakah ini sebuah siklus? Apa landasan akan hal ini? Oke. Kenapa saya tahu 1844 itu paralel dengan Daniel? Karena sudah terjadi. Ya, karena sudah terjadi. Ketika terjadi kekecewaan tahun 1844, saya pelajari buku Daniel, sama. Eventnya sama. Tetapi untuk masa yang akan datang, ini pertanyaannya kan untuk yang masa yang akan datang ya, di zaman kita sekarang nih. Apakah akan ada lagi kekecewaan? Mungkin bukan kekecewaan, tapi penundaan ya. Lebih kepada penundaan. Bapak Ibu kalau masih ingat kutipan Great Kontroversi 621.2 yang minggu lalu saya share, saya nggak tahu bahasa Indonesia itu di halaman berapa, tapi coba kita buka GC 621.2. Kalau ada yang bisa baca di kemenangan akhir pasal ke-39, paragraf yang paragraf yang berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, paragraf yang ke-22. Di situ dikatakan masa kesusahan dan derita ada di hadapan kita, yang ada di hadapan kita, membutuhkan iman yang dapat menahan lelah, penundaan, dan lapar. Jadi ada kutipan, ya, mudah-mudahan ini bisa menolong. Saya ketik di sini ya. Kemenangan akhir pasal 39 paragraf 22. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya GC 621.2. Oke. Di situ dibilang bahwa masa kepicikan Yakub ini ada di depan kita ya. Kepicikan Yakub di depan kita. Kepicikan Yakub bukan milik Daniel, bukan milik 1844, tetapi ini adalah nanti milik orang-orang yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua, yang hidup di masa kedatangan Yesus yang kedua. Masa ini membutuhkan iman yang bisa menahan rasa lelah, penundaan, dan lapar. Kira-kira kalau untuk menghadapi masa kepicikan Yakub, kita butuh iman untuk yang bisa menahan rasa lelah, menahan penundaan, apakah delay itu akan terjadi lagi? Iya. Menurut ayat ini, iya. Ya. Apakah ini hanya sebuah siklus? Ini bukan siklus, tetapi kalau siklus kan ya kayak rutin ya. Ini tidak rutin terjadi. Karena tidak terjadi pada masa 1844 kepicikan Yakub. Ya, ini tidak terjadi pada 1844. Tetapi kalau penundaan ini terjadi, ya, karena masa kepicikan Yakub akan diuji iman dengan penundaan. Pada masa kepicikan Yakub, iman akan diuji dengan rasa lapar, dan iman akan diuji dengan rasa lelah. Dari kutipan ini, saya bisa katakan bahwa penundaan akan terjadi lagi. Landasannya adalah kemenangan akhir pasal 39 paragraf 22. Tapi ada dikatakan di dalam Alkitab, Kak, waktunya akan dipersingkat ya. Ya, waktunya akan dipersingkat lama. Jadi masa kepicikan Yakub ini adalah ketika 144.000 sudah berada di hutan. Tidak lagi berada di country living ya. Jadi akan terjadi ini. Makanya Ron Wood jelas katakan bahwa untuk melewati masa kepicikan Yakub perlu tahan capek, tahan kecewa, tahan penundaan, dan tahan lapar. Oke. Semoga menolong untuk Ibu atau Bapak yang bertanya. Ada lagi sebelum kita mendengarkan closing statement dari pembicara kita? Dipersilahkan. Kalau tidak ada lagi, kami serahkan kembali kepada Kak Lidi, closing statement dan sekalian doa penutupnya. Oke, terima kasih. Saudaraku, kita menghadapi waktu yang sangat genting. Delay itu adalah berarti injury time. Kenapa injury time diadakan? Saudara-saudara, kalau yang saya dulu penggemar bola kaki. Kenapa injury time ini harus ada? Karena belum ada yang menang, saudara. Dan pertandingan nggak bisa berakhir kalau tidak ada yang menang. Tetapi saatnya akan tiba. Saudara dan saya menang atau enggak, agenda akan terus berjalan. Kita akan ketinggalan.
Jadi sekarang kita memasuki masa injury time. Ini adalah perpanjangan waktu. Jadi yang masih bertanding dengan setengah-setengah, sekarang waktunya bertanding dengan sekuat tenaga. Sekarang waktunya bertanding dengan seluruh kemampuan. Karena harus ada yang menang. Dan mereka yang menang, inilah yang akan menerima piala. Daniel menghadapi injury time selama 2 tahun. Injury time kita berapa tahun? Saya nggak tahu. Dari tahun 1900, Sandelo sudah dikumandangkan dan sudah diberlakukan di salah satu negara bagian di selatan di Amerika. Tapi kemudian tiba-tiba berhenti dan tidak menjadi global. Dan sampai sekarang Sandelo tidak ada. Coba saudara bayangkan dari 1900 sampai ke 2021. Sudah 121 tahun lebih kita injury time. Kenapa 121 tahun injury time? Karena orang Advent gak ada yang menang. Orang Advent belum ada yang menang sampai saat ini. Dengan semua terang yang kita miliki, dengan semua doktrin yang kita miliki begitu besar, tapi tidak ada yang menang. Malu kita. Lihat siapa yang aktivis vegan. Bukan orang Advent. Siapa yang buka restoran vegan. Bukan orang Advent. Sekarang waktunya saudara dan saya, kita harus menang. Kita harus menang. Kita punya waktu hanya sedikit. Siap untuk menang atau kalah selamanya? Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sedih Tuhan. Sama seperti Daniel, begitu dia berduka oleh karena dosa para pemimpin, dosa raja-raja yang mengabaikan perintah-perintah Tuhan melalui nabinya. Saat ini Tuhan, dengan semua terang yang besar yang Tuhan sudah berikan kepada kami sebagai umat Masa Advent hari ke-7. Lihat, sampai detik ini Tuhan, sampai detik ini kami tidak menang juga. Dan perpanjangan waktu, belas kasihan Tuhan itu masih tetap berlaku untuk kami. Betapa kami malu Tuhan. Betapa kami malu di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga. Saat ini Tuhan, keadaan kami yang sangat nista ini Tuhan. Kami adalah orang-orang yang tercela di hadapan bangsa-bangsa Tuhan. Sebagai rombongan besar yang memegang terang yang sangat besar di dunia ini. Kami tidak bisa unggul di atas dunia ini. Bapa dalam surga, Engkau memberikan obor kepada kami, tetapi saat ini Tuhan, obor itu hanya tinggal lilin yang hampir meleleh. Bapa tolong kami. Kami malu Tuhan. Kami malu dengan semua terang yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Kami malu dengan semua kegagalan pemimpin-pemimpin kami. Kami malu Tuhan. Tetapi kami saat ini, dengan semua hal yang begitu memalukan, kami mau datang kepadamu Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan. Tolong menangkan kami. Tolong menangkan kami. Singkapkan kepada kami rahasia itu Tuhan. Berikan kepada kami hati yang rendah untuk menurut. Supaya kami bisa menang dan mengakhiri pertandingan ini dengan segera. Terimalah kami Tuhan. Orang berdosa. Ampuni kami. Ampuni kami dan bantu kami di dalam perdamaian kami sepanjang minggu ini. Biarlah hari Grafirat tetap kami lakukan hari demi hari.
Biarlah hari demi hari kami menyelidiki hati kami kembali. Dan terang Tuhan akan bersinar lebih terang lagi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih buat kita semuanya yang hadir pada sore hari ini. Terlebih terima kasih buat pembicara kita, Kak Lady, yang telah membawakan pendalaman mengenai bait suci. Dan kita akan kembali bertemu di Senin depan dengan judul Di Manakah Kita Sekarang Berada. Kiranya kita hadir dan mari kita ajak teman-teman kita yang rindu dan haus akan kebenaran. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Dan sampai jumpa minggu depan. Sok, Terima kasih, kalian. Terima kasih. Terima kasih, Bu Lady. Ketemu minggu depan. Terima kasih. Di sana deh kalau diinjek-injek mulu ininya. Terima kasih, Kak Lady. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya. Bang mandi, Bang. Di handphone saya tadi nggak muncul pembagian materinya, Kak Lady. Saya karena di perjalanan nggak pakai laptop, nggak muncul materinya yang kakak kirim tadi. Keluar ya kakak? Udah keluar. Oh, udah keluar ya. Oke. Nanti saya jawab dia aja. Oke. Oke. Yo. Ya, terima kasih, Bu. Tuhan berkati.